country of rich cultural heritage and beautiful nature, Indonesia preserves its culture like no other nation. The country is known for its cultural values and heritage that characterize it so well all over the world. A heritage that has become the pride of all Indonesians, batik. Batik is the proud cultural work of the Indonesian people. It is a blend of art and the works of the Indonesian ancestors. Indonesian batik can be developed to a level that is unparalleled both in its design and process. Pacitan, East Java, is a small city in the south of Java. A city which is full of beautiful natural and cultural charm, combining art, natural beauty, and local creativity to create works of local characteristic. Pacitan is known for its very own unique batik, the Puspita Pacitan. Batik is often used to symbolize status. It is a cultural heritage deeply rooted within Indonesia's tradition. By looking at specific batik designs, one will be able to identify the distinguished characteristics produced by different families. Perkenalkan, nama saya Nova Ruliana Purba. Saya owner dari Galeri Batik Puspita yang ada di Pacitan. Jadi saya adalah generasi ketiga dari pabrik batik Puspita, yang dimana generasi pertama adalah dari nenek saya, yang kedua adalah ibu saya, dan yang ketiga adalah saya. Batik Puspita berdiri mulai tahun sekitar 70-an, 75-an ya. Dulu yang megang ibu saya pertama waktu tahun itu, tapi masih di Pacitan itu kan batik masih warna hitam putih itu ya, yang warna sogan itu dulu. Jadi mulai tahun 82 itu mulai berkembang, kita bikin yang buat baju, bahan baju. Saya mulai ganti ibu saya mulai 2011 dulu. Itu mulai saya ngerintis yang batik ini. Generasi kedua ya, terus sekarang ini kan ada generasi ketiga di anak saya itu, jadi dia juga mulai menyukai batik. 3-4 tahunan lah dia mulai pegang batik. Nah, selama perjalanan saya merintis, dari awal mulanya saya masih stay di Malang. Saya mencoba untuk memasarkan di Malang dan ternyata lumayan sangat profit, dan akhirnya di mana di saat saya menjual produk itu, saya harus memahami betul bagaimana kainnya, pewarnaannya, dan dari situ saya mulai belajar. Akhirnya saya pulang ke Pacitan, saya merubah semuanya dari karakter motifnya, dari pewarnaan, lebih ke modern. Dari situ saya mulai memperbarui motif, terus saya menuangkan di setiap motifnya itu ada filosofi, ada cerita dari tiap lembar kainnya. Nah, di mana dari situlah akhirnya customer itu tertarik dengan produk Puspita. Dan saya juga memperbarui seperti packagingnya, kayak membuat packaging yang khusus untuk eksklusif. Jadi di mana akhirnya
banyak beberapa dinas dan BUMN yang tertarik untuk menjadikan souvenir, untuk menjadikan salah satu unggulan. Sampai di mana saya sempat tergabung dalam APBJ, Asosiasi Pembatik Jawa Timur. Itu di situ ada semua pengrajin batik se-Jawa Timur. Nah, dari situ saya mulai belajar melihat karakter batik di setiap daerah. Akhirnya saya menemukan ciri khas untuk batik Puspita. Ya, setiap proses itu kan pasti ada suka dukanya. Jadi di mana pada saat itu saya menggait beberapa, kayak ada fotografer yang ada di Pacitan. Terus saya sempat membuat acara pemilihan putra-putri batik yang dimana saya menjadi pembinanya juga di situ. Jadi dari situ saya berusaha untuk memperkenalkan batik Puspita lebih dalam, karena selama ini kan kita cuman ada di Ngadirojo, di Lorok yang lumayan jauh dari kota. Nah, untuk memperkenalkan itu, membawa ke kota juga lumayan sulit. Memang saya benar-benar aktif banget, bahkan kadang tuh ada 1 minggu 3 kali event saya selalu ikut, entah itu fashion, entah itu lomba desain batik atau pemilihan putra-putri batik, sampai akhirnya di mana alhamdulillah sampai sekarang saya dipercaya sebagai perwakilan daerah APBJ Kabupaten Pacitan. Terus saya juga menjadi salah satu bagian dari Dewan Kerajinan di Pacitan juga. Jadi yang jelas setiap proses itu kan pasti ada hasil yang baik selama kita memang benar-benar mau bersabar dan menekuni itu gitu. Batik clothes is typically made with specific designs or patterns. They combine lines, shapes, and dots into a single unit that characterize its styles. Prosesi riyen dipola niku nggih kaya mbake niku. Anten dipola, dibatik ngoten iki. Arti batik terus diwarna kaya masin nika, warna. Menawi nggih yo 2 hari nggih bisa jadi, 1 hari nggih bisa jadi tergantung motife riyen botene ngoten. Lek sing ngeten iki menawi nggih 2 hari. Niki kesulitane iki lho Mas, nyeceki ngeten iki lho. Cicek-ciceki kesulitane di sini. Ini namanya proses pencoletan. Jadi kita menambahkan warna pencoletan ini untuk mempercantik dari hasil kainnya nanti. Ini batik full tulis. Untuk proses batik tulis biasanya untuk pembatikan aja 1,5 hari sampai 2 hari untuk satu potongnya. Kalau pencoletan aja sehari bisa sampai 10 sampai 15 potong. Bedanya kalau pewarnaan di bawah nanti hasilnya warna dasarnya gelap. Tapi kalau pencoletan begini nanti kita bisa menghasilkan dengan warna yang cerah. Misalnya warna kuning, warna putih, itu biru muda bisa. Pengecapan untuk 2 motif, ya, motif parang sama motif kembang. Untuk 1 hari ya paling 15 sampai 20 potong. Misalnya di bawah ini kan ada airnya ini. Ada air dilapis sama plastik. Jadi malam yang panas langsung kering. Kalau batik Puspita itu saya utamanya di warna Mas ya. Saya itu pakem dengan warna saya sendiri, intinya memang saya pilih warna yang kuat, yang bisa tahan lama. Dari generasi pertama sampai generasi ketiga, kita tidak pernah merubah kualitas dari warna kita. Jadi kita tetap memakai bahan yang kualitasnya seperti dulu, dan itu yang membuat customer jadi tetap setia dengan produk kita gitu. Jadi untuk kualitasnya kita tetap menjaga. Terus yang kedua, selalu berinovasi di motif.
Jadi saya punya beberapa kain yang memang itu khusus batik yang segmentasinya menengah ke atas, batik eksklusif itu yang ada filosofinya. Jadi setiap kainnya itu ada artinya. Sekarang saya lagi mencoba mengembangkan namanya batik abstrak. Jadi itu sebenarnya batik tulis, cuman dia lebih modern. Segmentasinya biar gimana sih anak-anak muda juga mau pakai gitu. Nah, itu yang akhirnya batik abstrak itu yang jadi salah satu ciri khasnya kita, yang akhirnya semua orang jadi mengenal lebih dalam juga. Oh ya, ternyata di Puspita nggak cuma ada abstrak, tapi ada batik klasik dan lain-lain kayak gitu. Currently, our task as the nation's next generation is to care for and protect batik while promoting it to the world. Harapan yes, mudah-mudahan batik Puspita dipegang anak saya ini semakin maju lah, semakin maju. Harapan untuk batik Puspita ke depannya, saya berharap di mana batik Puspita tetap bisa menjaga kualitasnya, para pengrajin tetap mau untuk stay dengan mencantingnya, karena di mana sekarang hampir banyak pengrajin lain yang merubah menjadi ke printing, yang akhirnya itu meninggalkan kultur. Karena di mana di saat kita mengembangkan batik tulis itu sama kayak kita menjaga warisan budaya, kan seperti itu. Terus saya berharap juga ke depannya nanti semakin banyak yang tahu kualitas dan produk-produk dari batik Puspita, nggak cuma dari orang dinas, orang kantor, tapi juga anak-anak muda. Saya berharap mereka pun nanti ikut serta mau pakai dan mengenakan dengan koleksi batik Puspita, karena sebenarnya batik itu nggak cuma buat kerja aja, tapi buat sehari-hari pun juga oke juga gitu.
paradise of Java. We believe that inheritance does not always come in the form of gold and money. Cultural heritage is also part of our inheritance as a nation, and batik is one of the valuable national identities that we must protect together.